Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 013 Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan penjelasan terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang dibimbing oleh pengajar praktek Ibu Sri Wulan SPD dan fasilitator Bapak Dr. Randus Sarmatua Perdosi MPD. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pelopor dari sebuah proses kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Arti dan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan yang menuntun. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pada dasarnya, pendidik hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso tung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Semboyan ini memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan lingkungan di mana tempat tinggal anak dan menyesuaikan adat dan budaya lokal. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu pendidik mendidik anak sesuai dengan tuntutan zaman pada saat sekarang ini. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang budi pekerti anak, bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Nah, sebagai refleksi diri, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1?
Pembelajaran yang saya lakukan sering monoton dan tanpa ada perubahan karena terlalu fokus terhadap materi yang dipelajari. Kedua, saya percaya pembelajaran terfokus kepada guru membuat anak lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Ketiga, tercapainya ketuntasan nilai anak menjadi tolak ukur ketuntasan dalam belajar. Keempat, penerapan model pembelajaran yang diterapkan tidak bervariasi. Dan yang terakhir, kelas yang hening menandakan terfokusnya anak dalam pembelajaran. Dan sebagai pendidik, saya merasa perlu ditakuti daripada disegani oleh peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, saya merasa belum sepenuhnya bisa menjalankan tugas sebagai pendidik yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata, pendidikan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pendidik harus bisa menjadi contoh atau panutan bagi anak karena pengembangan karakter anak yang baik tidak dapat terbentuk begitu saja. Namun, harus melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, mengarahkan dan memberikan hal-hal yang baru bagi anak, baik dalam kebudayaan maupun dalam perkembangan zaman. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya berharap setelah mempelajari filosofi pendidikan ini, saya mulai terbiasa untuk memfokuskan pembelajaran yang tidak monoton di sekolah, sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien bagi anak. Memberikan hak anak sebagai seorang pelajar yang merdeka. Kemudian memberikan tuntunan kepada peserta didik tentang apa yang mereka perlukan, mengetahui seutuhnya bahwasanya anak berbeda-beda dari setiap halnya. Jadi pembelajaran pun tidaklah sama bagi setiap anak. Sebagai seorang guru juga harus selalu memberikan motivasi-motivasi yang bisa mendorong semangat anak dalam belajar. Dan yang terakhir, mengarahkan anak dan membimbingnya terhadap hal-hal positif yang dapat ia lakukan pada saat sekarang ini sebagai seorang peserta didik, dan berharap nantinya dapat menciptakan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap anak, terutama pada sikap, tingkah laku, maupun budi pekertinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.